Teman-teman, pernah nggak sih kepikiran soal santet sihir atau guna-guna? Mungkin ada yang percaya, ada yang enggak. Tapi, tahu nggak sih, kalau dalam sejarah Islam, hal-hal seperti ini tuh nyata adanya. Bahkan, Nabi kita, Rasulullah Muhammad SAW, pernah menjadi korban sihir. Cerita ini sahih dan tercatat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, ada seorang Yahudi bernama Labid bin A'sam yang merasa iri dan dengki kepada Nabi. Dia kemudian melakukan sihir untuk mencelakai beliau. Efek sihir ini membuat Nabi merasa seolah-olah melakukan sesuatu, padahal beliau tidak melakukannya. Perlu digarisbawahi ya. Menurut para ulama seperti Qadi Iyad, sihir ini hanya berpengaruh pada fisik Nabi, tidak sampai mempengaruhi akal, hati, apalagi keyakinan dan wahyu yang beliau terima. Jadi, kenabian beliau tetap terjaga sempurna. Suatu hari saat Nabi sedang sakit karena pengaruh sihir itu, beliau berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Kemudian, Allah mengabulkan doanya. Dalam tidurnya, beliau didatangi dua malaikat yang menyamar sebagai laki-laki. Satu duduk di dekat kepala beliau, dan satu lagi di dekat kaki. Salah satu malaikat bertanya, "Apa penyakit orang ini?" Yang lain menjawab, "Dia terkena sihir." "Siapa yang menyihirnya?" "Labid bin A'sam," jawab malaikat itu. "Dengan media apa?" tanyanya lagi. "Dengan sisir, rambut yang rontok saat bersisir, dan seludang mayang kurma jantan." "Di mana benda-benda itu sekarang?" "Di sumur Zarwan." Setelah mendapat petunjuk itu, Nabi pun mendatangi sumur Zarwan bersama beberapa sahabat. Beliau melihat sumur itu dan berkata kepada Aisyah bahwa pohon kurma di sekitarnya tampak mengerikan, seperti kepala-kepala setan. Aisyah kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengeluarkan benda-benda sihir itu?" Nabi menjawab, "Tidak, Allah telah menyembuhkanku. Dan aku khawatir jika aku mengeluarkannya, hal itu akan menimbulkan keburukan atau fitnah di tengah-tengah masyarakat." Akhirnya, sumur itu pun ditimbun dan diratakan dengan tanah. Nah, dari kisah inilah, ada pelajaran super penting yang bisa kita ambil. Peristiwa ini menjadi sebab turunnya dua surah yang sangat agung, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dua surah ini dikenal juga dengan sebutan Al-Mu'awwidzatain, yang artinya dua surah pelindung. Para ulama tafsir, seperti Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Suyuti, menjelaskan bahwa saat Nabi Muhammad membaca ayat-ayat dari kedua surah ini, satu persatu dari 11 ikatan sihir yang dibuat oleh Labid terlepas. Jumlah 11 ikatan itu pas banget dengan jumlah ayat surah Al-Falaq, yaitu 5 ayat, ditambah surah An-Nas, 6 ayat. Totalnya 11. Masya Allah, luar biasa kan? Setiap kali Nabi membaca satu ayat, satu ikatan lepas, hingga akhirnya seluruh ikatan sihir itu terlepas, dan beliau pun sembuh total atas izin Allah. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan kedua surah ini sebagai penangkal dan penyembuh dari kejahatan sihir. Bahkan Rasulullah sendiri yang menegaskan keutamaan dua surah ini. Dalam sebuah hadis riwayat An-Nasa'i, Nabi pernah berkata kepada sahabat Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang paling baik digunakan untuk berlindung?" Ibnu Abbas menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Beliau pun bersabda, "Bacalah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas," kedua surah ini. Jadi ini bukan sekadar cerita, tapi ini adalah resep langsung dari Rasulullah untuk kita. Kalau kita perhatikan kandungan maknanya, surah Al-Falaq dan An-Nas memang berisi permohonan perlindungan total kepada Allah. Di surah Al-Falaq, kita berlindung dari kejahatan makhluknya, dari gelapnya malam, dari sihir para penyihir, dan dari kejahatan orang yang dengki. Di surah An-Nas, kita berlindung dari bisikan jahat setan, baik dari golongan jin maupun manusia, yang suka menyelinap ke dalam hati. Lengkap banget kan perlindungannya? Lalu bagaimana cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Rasulullah sudah memberikan contohnya. Diriwayatkan dari Aisyah dalam hadis Bukhari, ada sebuah amalan rutin yang dilakukan Nabi setiap malam sebelum tidur. Caranya simpel banget. Pertama,
Satukan kedua telapak tangan seperti sedang berdoa. Kedua, bacalah surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas, masing-masing 1 kali. Setelah selesai membaca, tiupkan sedikit ke kedua telapak tangan. Ketiga, usapkan kedua telapak tangan itu ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau. Mulai dari kepala, wajah, lalu ke bagian depan tubuh. Lakukan ritual ini sebanyak 3 kali setiap malam sebelum tidur. Ini adalah benteng perlindungan yang diajarkan langsung oleh Nabi. Kalau kita rutin melakukannya dengan penuh keyakinan, insya Allah kita akan terlindungi dari segala macam kejahatan, termasuk sihir, santet, ain, atau gangguan jin dan manusia. Jadikan ini kebiasaan baik, sebuah self-care spiritual sebelum kita beristirahat. Selain amalan spesifik tadi, menjaga zikir pagi dan petang juga sangat dianjurkan. Di dalamnya ada banyak doa-doa perlindungan yang diajarkan Nabi. Lalu menjaga wudu, rajin membaca Al-Quran di rumah, terutama surah Al-Baqarah, karena setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Tentu saja, semua amalan ini harus diiringi dengan keyakinan penuh bahwa hanya Allah lah satu-satunya pelindung. Jangan sampai kita takut pada dukun atau tukang sihir, tapi takutlah hanya kepada Allah. Kekuatan mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Satu hal lagi yang nggak kalah penting sebagai langkah pencegahan dari sisi sosial. Ingat, salah satu motif utama sihir dalam kisah Nabi tadi adalah hasud atau dengki. Kedengkian seringkali muncul karena sakit hati. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berusaha menjaga lisan dan perbuatan kita. Jangan mudah menyakiti hati orang lain. Jangan merendahkan, jangan sombong, dan selalu berusahalah berbuat baik kepada siapa saja. Dengan menjaga adab dan akhlak yang baik dalam pergaulan, kita meminimalisir potensi timbulnya rasa benci dan dengki dari orang lain yang bisa berujung pada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kesimpulannya, Islam sudah memberikan solusi yang sangat lengkap untuk melindungi diri dari kejahatan sihir dan sejenisnya. Kuncinya ada pada 2 hal. Pertama, perkuat benteng spiritual kita dengan amalan-amalan yang diajarkan Rasulullah, terutama membaca Al-Mu'awwidzatain. Kedua, jaga akhlak dan perilaku kita dalam kehidupan sosial. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah dari segala macam kejahatan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jangan lupa amalkan ya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.